Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman di seluruh tanah air. Ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah dalam penyelesaian tenaga honorer jelang penghapusan honorer tahun 2023. Apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah? Setidaknya ada kurang lebih 8 kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menpan RB sebagai upaya penyelesaian permasalahan pegawai non aparatur sipil negara ASN atau disebut honorer. Mulai dari terbitnya surat edaran dari Menpan RB tentang status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Pada surat edaran tersebut ditandatangani oleh Cahyokumolo almarhum pada 31 Mei 2022 dan menegaskan bahwa mulai tahun depan atau tepatnya bulan November 2023 akan diberlakukannya hanya dua status kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Hal ini menjadi poin mendasar terkait dengan status kepegawaian di instansi pemerintah pusat dan daerah. Kemudian 2 bulan berselang terbit lagi surat edaran Menpan RB yang ditandatangani oleh Mahfud MD tentang pendataan tenaga non-ASN sebagai pelaksana tugas pada tanggal 22 Juli 2022. Rentetan kebijakan tersebut memang sebenarnya sudah disampaikan oleh PLT Menpan RB Mahfud MD pada rakor pembahasan penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Baik teman-teman, dalam rakor yang dihadiri oleh perwakilan dari Sekda Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Mahfud MD menyampaikan arah kebijakan pemerintah dalam menuntaskan masalah tenaga non-ASN. Berikut ada 8 kebijakan pemerintah dalam upaya penyelesaian tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Baik, yang pertama, pemetaan honorer atau tenaga non-ASN. Sebagaimana diketahui, terbitnya surat edaran Menpan RB tertanggal 22 Juli. Saat ini sedang berlangsung pemetaan honorer atau tenaga non-ASN yang berada di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Ini untuk percepatan transformasi sumber daya manusia. Mahfud MD juga meminta para pejabat pembina kepegawaian atau PPK segera melakukan pemetaan honorer agar dapat melihat jumlah data pegawai honorer yang real. Kebijakan yang kedua, dialihkan menjadi PNS dan P3K. Mulai tahun 2023, pegawai honorer akan dialihkan menjadi PNS atau P3K. Tentunya sesuai dengan syarat dan ketentuan masing-masing jabatan yang nantinya bisa diisi. Terkait dengan hal ini, pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K telah memberi ruang untuk pengalih status kepegawaian non-ASN menjadi PNS maupun P3K, tentunya dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Untuk kebijakan yang ketiga, ada skema alih daya atau outsourcing. Kebijakan bagi tenaga honorer lainnya adalah adanya skema alih daya atau outsourcing yang berlaku bagi honorer yang ingin menjadi ASN. Menurut Menpan RB, selain skema PNS maupun P3K, tenaga non-ASN bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat bagi ASN, PNS, atau PPK. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, atau satuan pengamanan. Skema ini dibuat memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian terkait dengan penghasilan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yang keempat, adanya larangan merekrut honorer baru. Larangan bagi PPK pada suatu instansi untuk merekrut honorer baru disertai dengan sanksi bagi yang melanggar. Hal ini dikenakan untuk honorer yang sudah ada, direncanakan dituntaskan melalui mekanisme seleksi tertentu. Salah satu sanksi bagi
pejabat ya PPK atau kepala daerah yang masih melakukan perekrutan ASN, artinya yang bersangkutan dipandang tidak melaksanakan kewajiban tertuang pada pasal 67 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yaitu mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pejabat ya PPK, kepala daerah maupun wakil kepala daerah juga bisa mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan PP nomor 12 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah pasal 36. Termasuk bisa dilakukan pembinaan oleh Kemendagri. Namun sebelum melakukan pembinaan perlu dilakukan klarifikasi kepada kepala daerah yang bersangkutan. Baik, untuk kebijakan yang kelima, perekrutan PPK atau P3K guru dengan afirmasi. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Deni menjelaskan kompetensi pada tingkat pelayanan dasar misalnya tenaga pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian pemerintah. Guru juga merupakan posisi yang diisi oleh banyak pegawai non-ASN saat ini, termasuk adanya kebijakan bagi tenaga honorer guru, yaitu Permen Pan RB nomor 20 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Melalui aturan tersebut, honorer tendik yang telah mengabdi selama 3 tahun diberikan afirmasi. Kemudian kebijakan yang keenam, perekrutan P3K nakes dengan afirmasi. Tidak hanya honorer tendik, honorer nakes juga diberikan afirmasi, meskipun sampai saat ini masih belum ada aturan mengenai proses nakes menjadi P3K. Ini berkaitan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang meningkatkan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah. Alek Deni mengatakan honorer yang telah bekerja di puskesmas tentu harus diberikan kesempatan pertama mendapatkan formasi di puskesmas tersebut, dan ini sudah menjadi komitmen kami. Kemudian informasi selanjutnya untuk kebijakan yang ketujuh, afirmasi bagi honorer administrasi dan teknis lainnya. Honorer administrasi dan teknis lainnya juga akan diberikan afirmasi. Per Desember 2021 jumlah ASN mencapai sekitar 4,1 juta orang. 38% diantaranya menduduki jabatan pelaksana atau administrasi dan teknis lainnya. Pekerjaan pelaksana sederhana tetapi rentan digantikan oleh teknologi. Hal ini membuat Kemenpan RB harus fokus kepada jabatan pelaksana non-ASN yang tentunya akan mendukung capaian utama organisasi, sehingga jabatan tersebut harus diberikan afirmasi. Baik, untuk kebijakan yang ke-8, kebijakan khusus untuk honorer K2. Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menjelaskan ada 2 opsi solusi penyelesaian honorer K2, yaitu melalui filtrasi dan juga pencermatan ulang PP nomor 49 2018. Untuk opsi filtrasi, Sekjen mengarahkan agar ex tenaga honorer K2 yang masih memenuhi syarat agar didorong untuk ikut seleksi CPNS dan P3K. Sementara bagi honorer K2 yang tidak lulus CPNS dan P3K akan didorong untuk mengikuti seleksi P3K afirmasi. P3K afirmasi adalah kebijakan khusus atau diskresi bagi honorer K2 agar bisa diangkat menjadi P3K dengan syarat khusus. Kebijakan ini memungkinkan akan berlaku selama 4 tahun, yaitu sampai dengan tahun 2026. Demikian teman-teman, ada 8 kebijakan bagi tenaga honorer ya yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya penyelesaian masalah honorer pada tahun 2023 mendatang. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.